Dan saat ini bagaimanapun, kedua anak ini adalah anak bangsa. Bagaimanapun keadaan mereka, Pak, bagaimanapun keadaan mereka ya Pak Jun, anak-anak kita ini, mereka berhak untuk mengecam pendidikan setinggi-tingginya. Ada tas, ada buku, ada bukunya. Kasih. Ada ini. Apa tuh? Sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat-sahabat Mary Hotma, kita bertemu kembali dalam Salam Gembira. Salam gembira. Salam gembira. Bahagia selalu. Ya, oke, Pak Jun, terima kasih banget nih hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Sahabat Mary Hotma, saya bersama dengan Bapak Kasudin, Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Kunjungan kami kali ini adalah merupakan tindak lanjut dari reses. Reses itu adalah bagian tugas dari anggota DPRD untuk menjumpai warganya, karena kami adalah wakil rakyat, Pak Jun. Jadi wakil rakyat itu harus dekat sama rakyatnya. Ketika reses kami datang bersama-sama berjumpa dengan warga kami, dan di situ ada warga kami yang hari ini kami mau kunjungi, sahabat Mary Hotma dan wargaku yang kami cintai. Hari ini kami ingin mengunjungi warga yang memiliki anak, yang punya anak. Satu yang berumur 11 tahun, satu lagi yang berumur 7 tahun. Dan kedua anak tersebut memiliki keadaan kekhususan, inklusi, tidak normal. Namun, mereka sebagai anak bangsa berhak untuk mengecam pendidikan. Mereka berhak untuk mendapat pendidikan setinggi-tingginya. Namun ada satu kendala. Pertama, kendala kemampuan orang tua. Yang memang tidak bisa kita pungkiri, sekolah inklusi sangat mahal, Pak Jun. Sangat mahal sekolah inklusi. Oleh karena itu, saat ini kita syukur alhamdulillah, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Diana, merespon dengan positif informasi yang saya lanjutkan dari hasil reses saya, mengutus Bapak Junaidi, Kepala Suku Dinas Jakarta Barat, untuk bersama-sama sebentar sahabat-sahabat Mary Hotma akan menyaksikan bagaimana pemerintah DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan, lebih khusus lagi kehadiran Pak Junaidi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, akan memberikan solusi bagaimana kedua anak yang kita cintai ini, yang punya keterbatasan dari sisi keberadaan fisik, yang punya keterbatasan dari ekonomi orang tua, tetapi bukan menjadi penghalang keterbatasan tersebut, karena ada kebijakan pemerintah yang akan membantu mereka untuk masuk, untuk sekolah sebagaimana anak-anak normal. Sahabat Mary Hotma, tidak ada penghalang, tidak ada persoalan ketika ada kebersamaan. Kebijakan pemerintah dan pemerintah harus hadir dalam setiap masalah warga. Itu gunanya kami sebagai wakil rakyat, dan itu gunanya juga eksekutif dalam hal ini Pak Junaidi sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Mari sahabat Mary Hotma, kita masuk ke dalam. Ayo kita saksikan bersama. Ya, apa kabar nih? Sehat-sehat ya, Bu. Ya, sehat-sehat ya. Keriting kayak gua. Assalamualaikum. Sehat ya, Pak? Enaknya tuh begitu, kongko. Pantesan imunnya naik begini. Apalagi pakai ngerujak. Oke, ngerujak. Makanya saya rasem. Sehat ya. Sahabat Mary Hotma, sekarang kami sudah ada di rumah di rumah Royan bersama Fahri. Kedua anak kami ini, anak kita ini berkeadaan khusus yang namanya inklusi. Dan kedua anak kami ini kami temukan, kami bertemu kedua orang tuanya ketika saya sedang reses. Dan saat ini bagaimanapun, kedua anak ini adalah anak bangsa. Bagaimanapun keadaan mereka, Pak, bagaimanapun keadaan mereka ya Pak Jun, anak-anak kita ini, mereka berhak untuk mengecam pendidikan
setinggi-tingginya halangan atau kondisi dan tantangan kedua orang tua yang tidak sanggup atau keterbatasan kesehatan si anak tidak menjadi penghalang karena pemerintah hadir di dalam persoalan-persoalan tersebut. Pemerintah harus memberikan solusi kepada setiap persoalan yang ada pada warga. Itulah tujuan kami hari ini, sahabat Mary Hotma. Kami datang bersama Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Selamat sore, semangat sahabat Mary Hotma. Ya. Salam gembira. Salam gembira. Dan beliau diutus oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Diana. Dan hari ini kami bersama-sama akan berbincang-bincang. Kebijakan nanti akan diutarakan oleh Kepala Suku Dinas, Pak Jun. Dan kedua orang tuanya akan mendengar kebijakan tersebut. Intinya kehadiran hari ini harus menjadi solusi, harus menjadi jalan keluar untuk kedua anak yang sama-sama kita cintai ini. Anak bangsa yang harus punya hak untuk sekolah. Edo. Silakan Pak Jun. Ya. Selamat sore, salam gembira, salam bahagia. Kita bersama dengan Bunda Mary. Kita kasih aplaus dulu untuk Bunda Mary. Yo. Ya, oke. Sini sayang. Sini. Hari ini kita bisa bersama bertandang kediaman Royan dan Fahri. Dan sangat senang hari ini kita Fahri. dipertemukan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta raya, di tempat yang luar biasa. Senang sekali kita bisa bertemu. Sahabat Mary Hotma yang luar biasa, kita menunjukkan bahwa saat ini kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama antara legislatif dan eksekutif. Dan kita memberikan perhatian bahwa kita hadir bersama untuk mencari solusi. Setelah solusi itu kita cari dan kita dapatkan, selanjutnya kita ambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis. Nah, ketika di sore ini kita bertemu, lalu kita dapati apa langkah berikutnya? Tentu yang bersangkutan kita akan catat data yang bersangkutan, siapa namanya, di mana tempat tinggalnya. Kemudian kita lakukan koordinasi bersama dengan sahabat-sahabat UKPD lain untuk melakukan proses yang kita sebut dengan pemeriksaan. Nah, periksa dokter dulu ya Pak Jun ya? rasanya memang perlu. Oke, jadi kedua anak, Royan dengan Fahri harus periksa dokter dulu. Perlu kita cek. Oke, kondisi. Oke, baru setelah itu. Setelah itu kita dapati bagaimana hasilnya. Oke. Nah, kita lakukan langkah edukasi. Oke. Misalnya, ketika yang bersangkutan kita masukkan ke sebuah lembaga pendidikan sekolah luar biasa, maka kita arahkan ke lembaga sekolah luar biasa. Ada terapi yang dilakukan ketika kita melihat kedua anak ini. Misalnya, anak ini harus diberikan atensi perhatian, asuhan, bimbingan oleh guru tertentu di SLB tadi, maka kita berikan di SLB tadi. Oleh karenanya langkah awal kita cek dulu. Karena walaupun mereka kategori inklusi, tetapi keberadaan setiap pribadi berbeda-beda ya. Itulah yang ada kejiwaan. Ada kejiwaan yang berbeda-beda. Kalau visi kita melihat ini oke banget. Oke banget, ya. Tapi ada psikologi yang perlu kita coba terapi. Iya, lebih di ritmenya diatur. Ritme emosinya. Iya. Kita punya sekolah inklusi ya, Pak ya? Kita punya. Punya ya? Iya. Yang pasti negeri. Kita berharap kedua orang tua saat ini tidak terlalu mengeluh dengan kondisi saat ini, karena ini menjadi sebuah ujian yang ini harus kita kerjakan bersama untuk kita hadapi. Nah, dibantu oleh Bunda Mary, dibantu oleh kita untuk kita bisa Dinas Pendidikan mencari solusi. Berarti langkahnya itu. Berarti Pak Jun, supaya konkret kehadiran kita hari ini, pertama Pak, kami hadir menunjukkan bahwa kami
serius, fokus untuk membantu kedua orang tua menyelesaikan persoalan. Karena ketika bicara anak, masa depan dia sebagai anak bangsa bukan hanya anak kedua orang tua, tetapi juga anak kita semua. Jadi kami wajib juga untuk memberikan solusi. Nah, Pak Jun, ini bagaimana tahapan pertama bagaimana setelah ini nanti? Hari ini saya pikir kita butuh nanti KTP orang tua dulu. Gitu Bunda. Ya, gimana? KTP orang tua sebagai bukti kependudukan kita cek dulu. Di mana tempat tinggalnya. Gitu ya. Itu Pak ya. Nah, selanjutnya setelah kita pegang, kita akan komunikasikan dengan pihak yang memang dimungkinkan bisa kita lakukan proses pemeriksaan. Mungkinkah di puskesmas? Jika tidak mungkin, kita coba lakukan di rumah sakit yang ada proses pemeriksaan kejiwaan untuk mereka. Nah sekarang berarti Dinas Pendidikan minta kecukupan prosedur administrasi dulu, KTP, KK segala macam itu dulu ya Pak ya, siapkan ya Pak nanti ya. Lalu berikutnya untuk ke dokternya siapa yang? Untuk ke dokter saya pikir nanti bagaimana kami dari Sudin Pendidikan berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan di Wali Kota Jakarta Barat. Bisa lakukan. Berarti nanti akan ada kontak person yang terus antara Dinas Pendidikan ke Bapak dan ke Bapak ya Bapak ya terhadap anak-anak kita untuk proses pemeriksaan kedokteran, pemeriksaan kesehatan. Karena itu perlu nanti nomor telepon yang kita pegang. Itu juga telepon saya. Lalu berikutnya setelah hasil kesehatan keluar, gimana lagi Pak? Setelah hasil kesehatan keluar dari sana, nanti kita bisa tracing anak ini ditempatkan di sebuah SLB pada level keberapa yang bersangkutan. Sesuai hasil dokter tadi. Gitu Pak. Jadi kehadiran kami ini mau memberi jalan keluar. Jadi nanti kami minta kontak person dari Bapak, nomor teleponnya Bapak. Nanti Dinas Pendidikan akan mengontak Bapak prosedur administrasi apa saja yang dipersiapkan. Setelah itu nanti sudah selesai proses administrasi, baru masuk ke pemeriksaan kesehatan. Itu juga nanti untuk pemeriksaan kesehatan bertanggung jawab Dinas Pendidikan ya Pak ya. Kita koordinasikan. Nanti kita koordinasi terus ya Pak ya. Baru setelah itu nanti kita masukkan ke sekolah yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter, di mana dia yang tepat. Jadi persoalan kedua orang tua yang sekarang memang sedang bermasalah, namanya hidup biasa Pak. Ekonomi naik turun di situ ya. Makanya pemerintah selalu peka dengan kondisi warganya. Itu nanti bisa terselesaikan karena akhirnya mereka akan sekolah dengan baik tanpa beban kepada orang tua. Itu sebabnya kita datang nih Pak sekarang ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mungkin boleh bertanya, silakan Pak. Nanti seandainya mungkin anak kami ini udah bisa diterima sekolah itu ada paket apa aja atau gimana? Kalau bicara paket itu nanti kita lihat bagaimana kondisi anak dan kondisi sekolah. Kalau program yang namanya paket A, paket B, paket C itu ada di PKBM ya. Tapi ini program yang untuk digunakan atau ditujukan pada anak-anak SLB. Beda. Kita akan coba cek tadi. Langkah awal kita lihat dulu anak ini kondisinya, situasinya bagaimana. Langkah kedua, langkah terapi yang kita lakukan menyesuaikan situasi kondisi anak ini, dan itu kita lakukan terus dengan komunikasi, mulai kapan masuknya. Tapi langkah awal yang harus kita lakukan cek dulu kondisi kesehatan, karena sesungguhnya anak ini harus kita cek. Gitu. Nah, kami dari Sudin Pendidikan, tapi nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman dari Sudin Kesehatan. Bapak ada bertanya Pak? Ada pertanyaan? Ini sih lagi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Artinya Fajri ya? Mbah Fahri. Silakan bisa juga Bunda melanjutkan dan nanti di hasil rekomendasi dokter. Bagaimana rekomendasinya? Nanti bisa kita tindak lanjuti. Terakhir kapan pemeriksaan? Nanti yang kedua tanggal 7. Tanggal 7.
Juli ya. Habis tanggal 17 ini Juli ya, tanggal 7 Juli. Apa rekomendasi awal untuk Fahri? Dia dapat terapi bicara sama terapi satu lagi terapi apa ya? Dan selama ini belum masuk ke dunia pendidikan sekolah. Tiap tahun saya daftarin. Ya. Cuman di sekolah Jakarta Barat ini ada SLB 3, saya daftarin, dia kalah seleksi mulu. Kan tapi- kalau SLB itu kan dia pakai kuota. Ya. Misalkan yang diterima, yang daftar 20 nih, kan yang terima cuma 5 orang. Nah dia udah 3 tahun saya daftarin Kak. Insya Allah ini jalan Iya. mulia, Makanya kita jalan datang. mulia yang dilakukan oleh Amin. Bunda Hotmani, dan ini Iya. menjadi sebuah solusi. Ya, Iya. tetap komunikasi. Pak Jun, sekolah inklusi kita itu memang ada juga ya, memang kondisi-kondisi seperti begini ada ya Pak Jun ya. Dan mereka bisa bersekolah dengan baik ya Pak Jun. Bisa. Dan tadi ada tingkatan di mana anak-anak ini di sekolah reguler pun bisa. Akhirnya nantinya, Ya, ketika jadi anak bisa ini sudah sehat. bisa menyesuaikan. Misalnya anak yang kondisinya dari sisi kejiwaan sudah tidak masalah, tapi ada Sehat, ya. kebutuhan khusus yang spesifik. Oh, anak ini masih bisa disekolahkan di sebuah SMK. Karena sesungguhnya kita setiap kelas di sekolah reguler itu diberi ruang, diberi tempat. Satu kelas itu 2 anak yang inklusi. Cuma inklusinya ini sampai pada tahapan di mana, nah ini kita menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut, ya. Tapi yang pasti langkah yang kita lakukan dengan mengecek di mana tempat tinggalnya, siapa namanya, ini menjadi atensi buat kita, Pak. Gitu ya. Iya, iya. Menjadi atensi buat kita. Termasuk tadi kita bisa berkoordinasi. Kalau Fahri ini sudah ke Grogol untuk melakukan pengecekan kesehatan, saya pikir bisa diteruskan. Iya. Kenapa? Karena ada medical record yang ini berkelanjutan, yang nggak bisa dipegang dulu oleh dokter lain. Dikhawatirkan nanti salah dalam hipotesa, Iya. gitu ya. Iya. Jadi Iya. perlu dilanjutkan dulu. Kita bisa fokus ya di tahun ajaran baru, nanti kita lihat kalau sudah ada hasil Iya. kondisi pemeriksaannya, gitu Iya, ya. oke. Gitu. Terus apa lagi Pak? Pertanyaan lain? Saya bertanya apakah di Jakarta Barat ini ada sekolah inklusi yang berasrama atau Oh. saya ini belum ada ya Pak? Di Jakarta Barat Iya, belum ada. Oh nanti kita usulkan Tapi tuh. nanti Itu menjadi boleh. usulan. Iya, boleh itu. Kan gini, Pak, Perlu, kalau perlu. berasrama kan kita sebagai orang tua bisa lebih fokus untuk urusan pekerjaan. Iya, betul. Kita udah tenang, Total anak diserahkan. akhirnya, ya. Iya, Tetap benar. Kita percaya kepada guru-guru yang seperti Iya. saya udah pernah lakukan di SMP Nusantara, karena Iya. memang Iya, berasrama ya. pendidikan mereka mengajarkan Boleh. 24 jam itu diperhatikan Iya, dari iya. bangun sampai tidur Iya, lagi, iya, gitu. Sampai iya. pendidikan pun di Iya. ke tingkat jenjang dia dari belum bisa sampai bisa Iya. ke sekolah biasa. Iya, gitu. iya. Iya. Udah. Soalnya Oke. kalau kayak model kita memang sangat perlu yang berasrama gitu. Jadi kita untuk Hari jangan nggak boleh. kita fokus di pekerjaan itu sangat penting. Iya, oke. Baik. Oke. Sahabat Mary Hotma, kita sudah sampai kepada satu titik jalan keluar. Syukur alhamdulillah keberadaan Pak Junaidi sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan yang diutus oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan kedua orang tua dari Royan dan Fahri sudah mendengar langsung jalan keluar, solusi dan harapan bahwa kedua anak kita ini tetap punya hak dan punya jalan untuk mereka dapat mengecap pendidikan yang baik. Tahapan demi tahapan, yang tadi sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan, nanti di hari ke depan akan menjadi proses komunikasi berikutnya yang akan dilakukan antara kami dengan kedua orang tua. Sahabat Mary Hotma, banyak lagi anak-anak yang sesungguhnya berkebutuhan khusus yang ini menjadi perhatian dari pemerintah. Dengan demikian ada satu temuan kami juga di lapangan ya Pak Jun hari ini, bahwa perlu sekali boarding school, sekolah berasrama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, inklusi. Kita akan perjuangkan eksekutif dan legislatif bermitra untuk bersama-sama menyelesaikan seluruh persoalan warga. Warga sejahtera, warga bahagia. Sahabat Mary Hotma, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira. Oke.
tangan sayang. Royan mau jadi apa? Mau jadi gubernur. Royan gubernur. Pari mau jadi apa? Jadi menteri. Nah, Pari jadi menteri, Royan jadi gubernur. Ya.